atau getaran harmonik sederhana itu biasanya yang menggunakan konsep itu adalah bandul. Bandul itu adalah sebuah tali yang di ujungnya diberikan beban seperti itu ya. Kemudian digerakkan bolak-balik kanan kiri. Yang selanjutnya adalah pegas ya. Pegas ini dia memiliki karakteristik tersendiri. Salah satunya bentuk pegas itu biasa kita temui di shock breaker ya, bagian belakang motor di bawah jok itu, atau slinky ya. Untuk lebih jauh lagi, penggunaan pegas biasanya digunakan oleh gedung-gedung pencakar langit. Penerapannya ada di apa hubungannya dengan gedung pencakar langit? Jadi gedung pencakar langit pun tinggi banget ya, supaya dia tidak gampang oleng. Makin tinggi itu kan anginnya kan makin kuat di atas sana ya, bahaya tuh kalau sampai angin kencang datang terus gedungnya bergetar hebat, ya kan bisa roboh lah seperti itu ya. Maka di bagian bawah pondasinya itu dipasang semacam sistem pegas yang fungsinya untuk meredam getaran ketika terjadi guncangan akibat gempa bumi ataupun akibat dari tiupan angin seperti itu. Itu banyak sekali lah penerapannya. Pertama kita bahas pegas dulu ya. Jadi pegas hubungannya dengan GHS apa? Misalkan mula-mula ada sebuah pegas ya, dia dalam keadaan diam, kemudian kita berikan beban seperti kita kantongi beban, maka pegas itu dia bisa berada pada beragam posisi. Kita sebutlah dia ada 3 posisi ya. Posisi yang pertama yaitu posisi benda atau posisi pegas ketika lagi diam, atau disebut sebagai posisi seimbang seperti yang terlihat pada gambar ya. Tanda panah kuning itu adalah gaya berat yang dihasilkan oleh beban yang digantung pada pegas. Kemudian di posisi kedua, katakanlah pegasnya dia terdorong ke atas atau naik ke atas seperti itu ya, sehingga ukurannya lebih pendek dari ukuran semula. Ukuran yang lebih pendek ini dari ukuran semula, maka kita katakan pegas dalam keadaan menyimpang atau disebut simpangan, yang besarnya dilambangkan dengan delta Y. Kenapa delta Y? Karena posisi pegasnya dalam keadaan vertikal, jadi dia berubahnya secara vertikal atau sepanjang sumbu Y. Kalau pegasnya posisinya dalam keadaan horizontal, maka boleh kita berikan lambang delta X gitu ya, menyesuaikan. Intinya dia menyimpang, terjadi perubahan ukuran pada pegas. Katakan pegas ini ketika memendek, dia sudah dalam keadaan mentok gitu ya. Mentok itu artinya dia sudah tidak bisa mendek lagi. Maka yang terjadi pada pegas akan muncul yang namanya gaya pemulih. Apa itu gaya pemulih? Gaya pemulih inilah yang menyebabkan pegas itu dia bergerak bolak-balik atau bergetar harmonik tadi. Kenapa disebut gaya pemulih? Sesuai dengan namanya, maka dia memiliki sifat untuk memulihkan. Ya, ketika pegasnya dia memendek ke atas, maka gaya pemulih akan bersiap-siap untuk menarik pegas ke bawah lagi agar dia merenggang ke bawah lagi. Maka disebut pemulih, memulihkan gitu ya. Tandanya selalu berlawanan arah dengan gerak pegasnya. Pegasnya memendek ke atas, maka gaya pemulihnya bergerak ke bawah. Makanya nanti tandanya dia akan bersifat negatif. Seperti itu ya. Gaya pemulih ini muncul ketika pegas itu sudah dalam keadaan mentoknya, diamnya. Makanya besar gaya pemulih pada pegas dalam kondisi seperti ini itu sama dengan gaya beratnya. Oke ya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian posisi ketiga. Nah, ketika sudah dari atas, kemudian dia meregang kembali tadi akibat gaya pemulih yang ke bawah ya kan ya. Sehingga meregang ke bawah melewati posisi seimbang dia. Terjadilah di situ juga dia perubahan panjang atau disebut dengan delta Y. Dalam keadaan seperti ini, ketika dia sudah mentok di bawah, maka besar gaya pemulihnya itu akan mengarah ke atas.
Ingat, gaya pemulih berarti dia berusaha untuk memulihkan benda atau pegas yang sudah dia bergerak ke bawah kemudian dipulihkan lagi ke atas. Maka jika kondisi ini terus terjadilah dia getaran harmonik, yaitu gerakan bolak-balik pegas di sekitaran posisi seimbangnya. Terus terjadi seperti itu ya. Jadi kita simpulkan, gaya pemulih inilah yang menyebabkan terjadinya getaran pada pegas, dan besarnya gaya pemulih ini sama dengan gaya berat benda dalam hal ini. Kalau misalnya bebannya nggak ada, maka yang membuat pegas bisa bergetar harmonik ya bisa saja gaya dari luar, misalnya gaya tarik gitu ya, kita tarik bagian ujung pegas, maka gaya tarik itulah yang besarnya sama dengan gaya pemulihnya, seperti itu ya. Selain dipengaruhi oleh gaya pemulih, kemudian ada perubahan simpangan delta Y ini ya, maka pegas itu dia juga dipengaruhi oleh karakteristiknya. Karakteristik dari pegas itu yang disebut dengan nilai konstanta pegas atau K. Sehingga mereka bertiga, yaitu gaya pemulih, delta Y, dan K ini, dalam suatu rumusan mereka saling terhubung yang disebut dengan persamaan hukum Hooke. Nah, Hooke ini nama orang. Rumusnya F sama dengan minus K, yaitu karakteristik pegas, dikalikan dengan delta Y atau simpangan pegas. Perubahan ukuran pegas. Seperti itu. Kenapa negatif? Sifat negatif tadi muncul dari gaya pemulih yang selalu berlawanan arah dengan gerakan pegasnya. Seperti itu ya. Hubungan antara gaya pemulih dengan perubahan simpangan itu bisa kita lihat ia berbanding lurus ya. Sehingga kalau kita gambarkan dengan grafiknya berupa garis diagonal dari kiri bawah serong ke kanan atas. Selain itu, kita juga mengenal yang namanya periode pegas ya. Apa itu periode? Periode definisinya adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali bergetar. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali bergetar. Mana itu satu kali bergetar? Ya, itu tadi ya. Ketika pegas di posisi seimbangnya, dia bergerak naik, kemudian dia bergerak turun, kemudian kembali ke posisi seimbangnya. Nah, itu yang disebut sebagai satu kali bergetar pada pegas ya. Rumusnya secara matematis, periodenya adalah sama dengan 2pi dikali akar M per K. Dengan M ini adalah massa dari beban yang tergantung pada pegas, kemudian K adalah konstanta pegas, 2pi ya, biasa kita menggunakan nilai pi 3,14 atau 22/7. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan bandul. Nah, ini tinjauannya agak berbeda dengan pegas ya. Kalau pada bandul kan dia bukan bergetar naik turun atau kanan kiri seperti pegas gitulah ya, agak berbeda sedikit lah. Bedanya di mana? Oke, kita amati gambar berikut. Ini bandul sudah berada pada 3 posisi yang berbeda. Yang tengah itu adalah keadaan seimbang bandul ketika belum disimpangkan. Kemudian yang kanan kiri ketika bandulnya sudah dalam keadaan menyimpang. Oke ya. Bandul itu dia juga memiliki beban di bagian ujungnya, maka itu tidak lain adalah gaya berat. Ya, ketika sudah disimpangkan, maka besaran-besaran yang ada pada bandul diantaranya ada sudut. Nah, ini yang membedakan dia dengan pegas. Ada sudut simpangannya atau theta, kemudian panjang tali bandulnya itu adalah L, kemudian A itu adalah simpangan atau amplitudo. Apa itu amplitudo? Adalah simpangan terbesar atau simpangan maksimum ketika bandulnya udah mentok nih, nggak bisa menyimpang lebih jauh lagi, seperti itu ya. Yang membuat dia bergetar harmonik ya apa? Ya, kalau dari pegas ada namanya gaya pemulih, sama juga sebenarnya. Pada bandul juga ada gaya pemulih, tapi gaya pemulihnya beda analisis. Coba perhatikan.
kita menggunakan sumbu bantuan ya, sumbu koordinat X dan Y seperti garis putih-putih putus itu yang bisa diamati. Maka dalam hal ini gaya berat dia akan memiliki sudut simpangan terhadap sumbu Y ya, sumbu Y. Sumbu X itu yang miring itu, sedangkan sumbu Y itu yang miringnya diagonal kiri itu ya. Kalau kalian amati, sudut simpangan antara gaya berat W dengan garis putus-putus itu adalah theta, yang besarnya sama dengan sudut simpangan yang di atas itu. Sehingga W bisa diuraikan ke sumbu X warna kuning ya, tanda panah kuning, yaitu gaya berat dikalikan dengan sin theta. Nah, gaya berat dikali sin theta inilah yang bertindak sebagai gaya pemulih pada bandul atau FP, seperti itu ya. Ini yang bertindak sebagai gaya pemulih. Ingat sekali lagi, gaya pemulih itu dia muncul ketika bandulnya sudah dalam keadaan mentok menyimpangnya atau dalam keadaan simpangan maksimum amplitudo, baru dia muncul. Ketika bandulnya tersimpangkan ke arah kanan, maka gaya pemulih harus berlawanan arah ke kiri, sifatnya memulihkan, dan besarnya sama dengan W sin theta. Begitu juga ketika bandulnya dia berada di sebelah kiri, maka gaya pemulihnya itu akan menarik bandul ke arah kanan, seperti itu ya. Atau secara matematis dapatlah kita rumuskan bahwa gaya pemulih sama dengan W sin theta. Kalau kita turunkan lagi, W itu adalah massa dikali gravitasi, kemudian sin theta-nya, coba perhatikan theta sudut yang atas tuh ya, maka kalian amati ada sebuah segitiga di situ, yaitu theta, kemudian amplitudo dengan L itu adalah sebuah segitiga. Maka sin theta itu bisa saya gantikan rumus, yaitu sin demi. Sin sama dengan depan per miring. Siapa yang di depan sudut, yaitu amplitudo, maka sama dengan A per miring. Siapa yang garis miring, yaitu adalah L atau panjang tali. Sehingga sin theta bisa saya gantikan dengan A per L. Sehingga rumus gaya pemulih itu bisa dituliskan FP sama dengan MG A per L. Untuk periode bandulnya T sama dengan 2pi akar L per G. L adalah panjang bandul, sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Nah, sekarang kita bahas lebih umum lagi tentang GHS itu sendiri ya. Kalau tadi sudah kenalan dengan bandul dan pegasnya seperti itu ya, kita bahas tentang GHS, besaran-besaran dalam GHS. Yang pertama adalah simpangan. Nah, coba perhatikan ya. Saya mengambil contoh analisis untuk simpangan ini dengan menggunakan pegas, walaupun dengan bandul bisa saja gitu ya. Kita ambil yang mudah untuk diamati. Untuk pegas, dia kan bergerak bolak-balik ya. Jadi pada dasarnya gerak getaran harmonik ini bisa divisualkan dalam bentuk lingkaran. Sedangkan gerak lingkaran itu bisa divisualkan lagi sebagai bentuk gelombang sinus. Ya, lingkaran bisa divisualkan ke gelombang sinus. Ya, kalau kalian perhatikan grafiknya di situ ya. Yang di sumbu X itu adalah sudut ya, ada 90 sampai dengan 360 derajat, sedangkan sumbu Y itu adalah nilai dari sinusnya. Sinus sudutnya sin 90 1 sin 180 0 dan seterusnya seperti itu ya. Oh ya, sebelumnya saya infokan dulu, yang dimaksud dengan getaran harmonik itu adalah getaran terus-menerus gitu ya. Terus-menerus artinya dia tidak akan berhenti. Jadi kalau pegas ini sudah bergetar seperti itu ya, maka pegasnya akan bergetar terus gitu. Aslinya kan tidak mungkin seperti itu ya dalam kehidupan nyata, maka pegas ini dia kalau udah bergetar lama-lama dia akan pelan-pelan akhirnya berhenti dengan sendirinya. Kalau harmonik sederhana itu hanya sebuah model atau perumpamaan, maka dianggap getaran pegas atau bandulnya itu akan terjadi terus-menerus seperti itu. Ya, ini langsung saja ya saya turunkan secara matematik, tidak usah dipikirkan dari mana datangnya rumus ini, karena ini sifatnya hanya pengenalan saja. Agak susah kalau harus dijelaskan melalui visual video seperti ini ya. Jadi amati saja ya, di buku-bukunya juga sudah ada rumusan seperti ini. Oke,
Untuk rumus simpangan sendiri dalam kondisi seperti ini, saya tuliskan rumusnya adalah Y sama dengan A dikalikan sin theta, ya. Y sama dengan A sin theta. Theta itu adalah sudut, ya. Kembali lagi pengamatan di grafiknya situ kan ada bermain sudut, maka sudut itu bisa diturunkan lagi menjadi omega dikalikan dengan T, ya. Omega itu adalah kecepatan sudut, sedangkan T itu adalah waktu untuk dia bergetar, ya. Jadi kalau ditanya theta atau sudut itu adalah omega T. Omega T itu adalah sudut simpangannya. Seperti itu, ya. Atau kalau saya turunkan lagi, omega itu kan rumusnya adalah 2pi dikalikan dengan F. F itu adalah frekuensi, ya, F kecil. Jadi jangan dipusingkan, amati saja seperti itu. Nanti sama diaplikasikan, digunakan nanti dalam penyelesaian soal. Atau ya bentuk lainnya, kalau frekuensi ini kan hubungannya dengan periode adalah 1/T, ya, artinya frekuensi dengan periode ini berbanding terbalik gitu. Maka rumus lainnya adalah amplitudo dikalikan dengan sin dikalikan 2pi per T dikalikan dengan waktu. Nah, ini keterangannya, ya. Y sama dengan simpangan, A itu amplitudo, F kecil itu adalah frekuensi, T besar adalah periode, T kecil adalah waktu, omega adalah kecepatan sudut. Bedanya apa antara T besar dengan T kecil? Kalau T kecil ini adalah waktu getar, waktu sembarang. Tapi kalau periode T besar itu dia khusus waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali bergetar, gitu ya. Sama-sama waktu. Oke, kita lanjutkan lagi sampai sini, mengerti ya? Kalau tidak mengerti pun misalnya ya amati saja dulu, ya. Ini sebagai pengantar, mudah-mudahan nanti kalau sudah bisa tatap muka bisa diperjelas lagi seperti itu, ya. Kita lanjutkan ke kecepatan. Nah, kecepatan yang dimaksud di sini adalah kecepatan getar. Nah, kenapa kecepatan getar? Nanti kita bahas, ya. Jadi kecepatan getar itu adalah kecepatan naik turunnya si pegas itu. Cara mencari kecepatan getarnya itu menggunakan rumus turunan namanya. Ini turunan fungsi, ya. Fungsi dari siapa yang diturunkan? Yaitu fungsi dari simpangan. Hasil turunannya didapatkan V sama dengan A dikalikan omega cos omega T, atau kalau diturunkan lagi V sama dengan A dikalikan omega cos 2pi F dikalikan dengan T. Nah, ada beberapa yang mirip, ya, dengan simpangan tadi, ada juga beberapa yang berbeda. Ada perbedaannya di situ. Datang dari mana? Bagaimana cara menggunakan rumus turunan fungsi? Ini sebenarnya dipelajari di matematika. Nah, tapi nanti boleh saya buatkan videonya secara terpisah, ya, tentang bagaimana cara mencari turunan fungsi. Ya, untuk yang di video ini amati saja dulu. Oke, ya. Coba lihat jadi di rumusan V ini, V getar, ya. Kita memiliki 2 omega atau kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini dia ada di depan sama di belakang cos. Bedanya apa penggunaannya? Perbedaannya begini. Untuk omega yang di depan atau di sebelah kiri fungsi sudut, yaitu cosnya itu, maka nilai pi di situ adalah 3,14. Paham, ya? Kan omega ini kan kalau dibuka rumusnya menjadi 2pi dikalikan frekuensi atau 2pi per periode. Maka pi yang di sebelah kiri cos itu nilainya 3,14, sedangkan pi yang di sebelah kanan cos itu 180 derajat. Nggak harus yang di sebelah cos, pokoknya yang di sebelah fungsi sudut, entah fungsinya sin kah atau cos kah. Kalau di sebelah kanan dia pi-nya 180 derajat karena fungsi dia sebagai sudut. Kalau yang di sebelah kiri itu bukan sudut. Rumus lainnya, ya, untuk kecepatan getar dia memiliki hubungan dengan omega, kemudian A itu amplitudo, Y itu adalah simpangan, ya. Maka P sama dengan omega akar A kuadrat dikurangkan Y kuadrat, seperti itu. Nah, tadi yang saya bilang, ya,
Kenapa yang dibahas di sini kecepatan getar? Karena kalau kita lihat di situ kan ada gelombang ya. Kalau pada gelombang itu biasanya juga ada kecepatan rambat namanya. Merambat itu bergerak dari kiri ke kanan, itu kan punya kecepatan juga tuh. Cuman ya, kecepatan rambat ini tidak kita pakai. Kecepatan rambat tidak kita pakai untuk getaran. Yang ada hanyalah kecepatan getar. Oke, selanjutnya kita akan mencari kecepatan maksimum. Bagaimana mencari kecepatan maksimum pada benda yang bergetar? Nah, kalau ini tinjauannya paling enak dengan menggunakan bandul. Tapi coba amati dulu di cos omega t. Omega t itu adalah sudut, ya kan? Omega t adalah sudut. Ketika kecepatannya maksimum itu terjadi pada sudut yang nilai cosnya 1. Ya kan, nilai cos tertinggi itu kan 1 ya. Terjadi pada sudut berapa? Seperti itu. Maka kalau nilai cos tertinggi itu adalah 1, jadi rumusnya untuk V maksimum tinggal A dikalikan dengan omega. Karena cosnya udah 1 dikalikan A kalikan omega, ya tinggal A dikali omega itu, yaitu terjadi pada sudut 0 derajat. Di mana sudut 0 derajat? Nah, coba ini kita pakai bandul nih. Sudut 0 derajat itu terjadi pada saat bandulnya dalam keadaan seimbangnya atau di bagian posisi tengahnya itu. Disitulah V max-nya. Logis ya? Bisa dibayangkan ketika bandulnya itu bergerak dari kanan, ya kan? Kemudian mau ke kiri, dia kan harus ke tengah dulu nih. Dalam keadaan dia berada di tengah itu, disitulah kecepatannya paling besar, paling laju. Supaya apa? Supaya dia bisa naik ke kiri. Kalau lambat dia tidak akan bisa naik ke kiri gitu. Justru kecepatan minimalnya itulah yang berada pada saat dia tersimpangkan di kiri atau di kanan, atau dalam keadaan dia sudah mentok. Mentok itu kan berarti diam. Berarti kecepatan minimumnya di situ. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah percepatan. Oke, percepatan sama juga. Percepatan itu dia turunnya dari fungsi kecepatan. Kalau diturunkan maka didapatkan rumus A sama dengan min dikalikan A omega kuadrat sin omega T. Atau kalau turunkan lagi menjadi min A omega kuadrat sin 2 pi Ft. Dapat dari mana? Tanda min itu adalah turunan dari cos. Ya, tadi kan kecepatan kan rumusnya cos ya. Kalau diturunkan ke percepatan maka dia menjadi min sin, maka tanda min di situ. Oke. Sama, untuk mencari percepatan maksimumnya kita tinggal jadikan sinnya itu dengan nilai 1. Sehingga rumus A max-nya tersisa sama dengan min A dikalikan omega kuadrat, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya begini loh maksudnya ya. Rumus-rumusan tadi itu semuanya berasal dari fungsi turunan. Simpangan saya turunkan menjadi kecepatan, khususnya kecepatan getar ya, bukan kecepatan rambat. Kemudian kecepatan saya turunkan lagi menjadi percepatan. Oke ya. Yang terakhir kita akan bahaskan adalah contoh soalnya. Ini contoh soalnya sebenarnya menjadi gampang saja, tinggal diikutin saja kalau tidak dipusingkan dari mana rumus turunan tadi ya. Soal yang pertama ya, beban bermasa 100 gram digantungkan pada pegas seperti pada gambar di samping. Beban ditarik sejauh 2 cm lalu dilepaskan. Apabila konstanta pegas 250 Newton per meter, tentukan yang pertama A adalah besar gaya pemulih, sedangkan B adalah periode pegas. Nah, datanya dulu ya, massa ini 100 gram kita ubah menjadi kilogram ya, berarti 0,1, kemudian ditarik sejauh, berarti itu simpangannya atau delta Y-nya ya, itu 2 cm diubah ke meter berarti 0,02 meter. Sedangkan konstanta pegas ini adalah K ya. Satuannya ada standar, tidak perlu diubah lagi. Tinggal kita jawab. Yang pertama, besar gaya pemulih pada pegas. Ingat tadi rumusnya ya, kalau lupa bisa dimundurkan lagi videonya, diamati lagi rumusnya. Fp sama dengan min K dikalikan delta Y. Fp sama dengan min K-nya 250, delta Y-nya 0,02, maka dapat sama dengan 5 Newton. Seperti itu ya. Kemudian periodenya 2pi akar M per K,
Masanya tadi udah ubah ke kilogram ya, 0,1, kemudian K-nya 250. Dihitung-hitung seperti itu, dapatlah dia jawaban akhirnya 4pi dikali 10 pangkat negatif 2 sekon. Kalau misalnya Pi-nya mau diubah ke 3,14, ya silahkan gitu ya, tidak masalah. Mudah-mudahan dipahami. Kalau masih ada yang bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Kemudian yang berikutnya, soal yang kedua. Sebuah pegas bergetar harmonik ya, persamaan simpangannya dinyatakan sebagai Y sama dengan 5 sin 0,1 T dengan T dalam sekon. Tentukan A bla bla bla, B bla bla bla, C bla bla bla. Ya, kita jawab langsung. Ini berhubungan dengan persamaannya tadi ya, yang simpangan, kecepatan sampai percepatan. Yang pertama yaitu simpangan. Dinanyakan amplitudo, periode, dan frekuensi. Nah, cara menjawabnya begini, gampang aja. Kita menggunakan pencocokan. Jadi tuliskan dulu rumusan awal dari simpangan tadi, itu kan Y sama dengan A sin omega T gitu. Kalau bingung Pak, tadi kan yang dikotakin yang A sin 2 PFT gitu ya. Sebenarnya menyesuaikan aja, menyesuaikan gitu ya. Saya pakai yang Y sama dengan A sin omega T. Jadi kalau saya pasangkan, A itu kan ternyata nilainya 5 ya. A itu kan yang di sebelah kiri sin, sedangkan di soal itu yang di sebelah kiri sin adalah angka 5, maka amplitudonya terjawab 5 cm. Satuannya menyesuaikan dengan soal ya. Di situ disebut 5 ada cm di situ. Kalau dia nyebutkan di soalnya dalam meter ya berarti meter di situ amplitudonya. Kemudian di sebelah kanan sin itu ada omega T. Antara sin sama T di situ adalah angka 0,1, maka omega nilainya adalah 0,1 radian per sekon. Itu adalah kecepatan sudutnya. Cuman nggak ditanyain, yang ditanyain adalah periode dan frekuensi. Datang dari rumus kecepatan sudut atau omega, maka omega sama dengan 2pi per periode. Jadi periode tinggal kita bolak-balik rumusnya, 2pi per omega, 2pi per 0,1 dapatlah dia 20pi sekon. Mau diubah pi-nya silahkan. Frekuensinya itu rumusnya kebalikan dari periode. F sama dengan 1 per T, silahkan dicari sendiri ya. Atau kalau misalnya kalian cari dulu periodenya, maka mencari frekuensinya dulu, maka mencari periode T sama dengan 1 per F gitu ya. Itu hubungan antara periode sama frekuensi, tinggal dibolak-balik saja. Kemudian yang berikutnya dia nanyakan persamaan kecepatan dan percepatan. Nah, ini kan kita sudah punya persamaan simpangan nih, maka persamaan kecepatannya turun dari persamaan simpangan. Karena saya tidak ajarkan cara menurunkannya, maka langsung saja gunakan rumusnya gitu ya. V sama dengan A omega cos omega T. Langsung saja amplitudenya udah dapat 5, omeganya 0,1 ya, dapatlah dia V sama dengan 0,5 cos 0,1 T. Udah sampai di sini aja. Karena dia menanyakan persamaan, bukan menanya nilai V-nya gitu. Beda kan ya, nanya nilai dengan nanya persamaan. Kemudian persamaan percepatannya ya, persamaan percepatan itu min A omega kuadrat sin 0,1 T. Ini saya langsungkan saja gitu ya, karena omega T itu kan udah jelas lah itu, maka dapat A sama dengan 0,05 sin 0,1 T. Artinya kalau kalian udah paham dengan simpangannya, maka menurunkan kecepatan sama percepatan itu tinggal menyesuaikan saja. Seperti itu ya. Kalau misalnya simpangannya mula-mula dalam fungsi cos, boleh enggak? Misalnya Y sama dengan A cos omega T. Boleh saja gitu. Boleh saja. Ya, boleh saja. Hanya saja kalau diturunkan ke kecepatan, maka cos itu turunannya adalah min sin. Jadi V-nya menjadi min sin. Diturunkan lagi ke percepatan, maka min sin itu menjadi turunannya adalah cos. Jadi A-nya menjadi min cos. Gitu ya. Oke lah, nanti boleh kita bahaskan lebih jauh dalam turunan ya, turunan fungsi. Pertanyaan yang terakhir dia menanyakan nilai. Nah, ini menanyakan nilai nih. Nilai simpangan, kecepatan, dan percepatan. Untuk nilai, kita kan udah punya persamaan Y, V, sama A-nya. Tinggal masukkan nilai T saja. T yang diminta dalam poin C itu adalah 10pi. Nah, jadilah dia gitu ya. Misalnya yang simpangannya Y sama dengan 5 sin 0,1 T
T-nya saya gantikan dengan 10 pi. Maka 5 sin dikalikan 1 pi. Nilai pi ingat tadi berapa? Yang di sebelah kanan sin itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi sin dari 180 derajat itu 0. 0 dikalikan 5 sama dengan 0. Kesimpulannya, simpangan pada saat waktunya 10 pi itu terjadi pada saat keadaan diam atau simpangannya 0. Sama juga ya, V-nya itu T-nya tinggal kita gantikan saja dengan 10 pi, maka dapat di situ 180. Cos 180 adalah min 1. A-nya juga demikian dan seterusnya. Oke, kayaknya udah panjang lebar ya. Ini baru bahas GHS kulitnya saja udah sepanjang ini. Sebenarnya masih ada bahasan lagi tentang energi. Nanti dibahaskan juga di video yang terpisah. Demikian pengantar tentang bab terakhir ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan assalamualaikum.